Assalamualaikum teman-teman. Halo semua. Dalam video ini kami dari kelompok 1 akan mempersembahkan sebuah video yang akan membahas mengenai sediaan lotion. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Monika Tolo dengan NIM P1A119293. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, karakteristik, dan spesifikasi lotion. Lotion adalah produk kosmetik yang umumnya berupa emulsi, terdiri dari sedikitnya dua cairan yang tidak tercampur dan mempunyai viskositas rendah, serta dapat mengalir di bawah pengaruh gravitas. Dimaksudkan untuk pemakaian luar kulit sebagai pelindung. Konsistensi yang berbentuk cairan memungkinkan pemakaian yang cepat dan merata pada permukaan kulit sehingga mudah menyebar dan dapat segera kering setelah pengolesan serta meninggalkan lapisan tipis pada permukaan kulit. Lotion merupakan preparat cair yang dimaksudkan untuk pemakaian luar pada kulit. Kebanyakan lotion mengandung bahan serbuk halus yang tidak terlarut dalam media dispersi dan disuspensikan dengan menggunakan zat pensuspensi dan zat pendispersi. Lotion lain sebagai bahan cair fase terdispersi yang tidak bercampur dengan bahan pembawa dan biasanya menyebar dengan bantuan zat pengemulsi atau bahan penstabil lain yang sesuai. Pada umumnya, pembawa dari lotion adalah air, tergantung pada sifat bahan-bahannya. Lotion mungkin diolah dengan cara yang sama seperti pada pembuatan suspensi, emulsi, dan larutan. Perkenalkan, nama saya Auliana Reski, NIM B1A11931. Di sini saya akan memaparkan tentang prinsip formulasi lotion, di mana prinsip pembuatan hand body lotion adalah pencampuran beberapa bahan yang disertai pengadukan dan pemanasan yang sempurna. Di mana bahan ini dipisahkan menjadi dua bagian. Yang pertama, bahan yang larut dalam minyak dan bahan yang larut dalam air. Bahan-bahan yang termasuk fase minyak antara lain asam setrat, zat alkohol, vaselin album, parafin cair, dan sebagainya. Di mana bahan-bahan yang termasuk fase air antara lain air suling dan nipagen. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurhasari dengan nomor induk mahasiswa B1A1193115. Dalam video ini saya akan membahas mengenai formula sediaan lotion. Seperti yang ada pada tabel, kelompok kami mengambil contoh formula yang ada di dalam suatu jurnal yang berjudul Formulasi Sediaan Lotion dari Ekstrak Etanol Biji Buah Salak, di mana dalam formula ini ekstrak biji salak berfungsi sebagai zat aktifnya. Bahan lainnya yaitu setil alkohol dan asam stearat berfungsi sebagai pengemulsi. Nah, pengemulsi itu sendiri adalah zat untuk membantu menjaga kestabilan emulsi minyak dan cairan. Gliserin yang berfungsi sebagai emolin. Nah, emolin itu adalah jenis pelembab yang dapat mengatasi kulit kering dengan cara memberi kelembapan pada kulit dan melapisi kerak-kerak pada kulit yang kering dan terluka. Bahan selanjutnya yaitu TEA yang berfungsi sebagai alkalizing agent. Alkalizing agent ini atau zat alkali adalah obat yang digunakan untuk mengelola gangguan yang terkait dengan pH rendah. Alkalizing agent itu menetralkan suasana asam agar sediaan mencapai pH yang sesuai dengan karakteristik pH kulit. Parafin cair berfungsi juga sebagai emolin. Propil paraben dan metil paraben berfungsi sebagai pengawet, sementara ada tambahan aquades sebanyak 50 ml yang berfungsi sebagai pelarut.
Baiklah, perkenalkan nama saya Rizka Febriani Atala Safi dengan nomor induk mahasiswa B1A119327. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pembuatan lotion, di mana semua bahan fasi minyak, contohnya asam stearat, lanolin, setil alkohol, dan propil paraben, dilarutkan pada suhu 65 derajat sampai 75 derajat Celcius di atas waterbed. Bahan fasi air contohnya aquades, gliserin, trianolamin, dan metil paraben dilarutkan terpisah pada suhu 65 derajat sampai 75 derajat Celcius. Setelah semua fasi terlarut, ditambahkan fasi air ke dalam fasi minyak sedikit demi sedikit sambil dilakukan pengadukan yang konstan hingga membentuk emulsi. Campuran tersebut kemudian ditambahkan cat aktif dan lavender essential oil. Kemudian sediaan lotion dimasukkan ke dalam wadah dan dilakukan evaluasi sediaan. Untuk lotion yang akan dibuat sesuai formula yang ada sebelumnya, dibuat dalam 4 formula dengan konsentrasi ekstrak yang bervariasi, yaitu 0%, 1%, 3%, dan 5% sesuai pada tabel 1. Pembuatan sediaan lotion ekstrak biji salak dengan prinsip pencampuran fasi minyak massa 1 dengan fasi air massa 2, lalu dilebur di atas waterbed. Perkenalkan, nama saya Nur Fatma dengan nomor induk mahasiswa B1A119329. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi sediaan lotion. Jadi, dalam lotion itu perlu dilakukan evaluasi, beberapa di antaranya yaitu yang pertama, uji pH. Tujuan dilakukan uji pH sediaan lotion ini untuk mengetahui apakah lotion yang telah dibuat telah memenuhi syarat pH untuk sediaan topikal, yaitu antara 4,5 sampai 6,5. Sediaan topikal dengan nilai pH yang terlalu asam dapat mengiritasi kulit, sedangkan bila nilai pH terlalu basah dapat membuat kulit kering dan bersisik. Uji pH dilakukan dengan menggunakan kertas pH. Yang kedua itu uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui aspek homogenitas sediaan lotion yang telah dibuat. Sediaan yang homogen akan menghasilkan kualitas yang baik karena menunjukkan bahan obat terdispersi dalam bahan dasar secara merata, sehingga dalam setiap bagian sediaan mengandung obat yang jumlahnya sama. Jika bahan obat tidak terdispersi merata dalam bahan dasarnya, maka obat tersebut tidak mencapai efek terapi yang diinginkan. Uji yang ketiga yaitu uji daya sebar. Tujuan evaluasi daya sebar yaitu untuk mengetahui kemampuan penyebaran lotion pada kulit telah memenuhi persyaratan untuk daya sebar lotion bila daya sebar sebesar 5-7 cm. Daya sebar baik akan mempermudah saat diaplikasikan pada kulit. Faktor yang mempengaruhi diameter daya sebar suatu sediaan adalah jumlah ekstrak yang digunakan setiap masing-masing formula. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa semakin rendah konsistensi sediaan lotion dengan waktu lekat yang lebih rendah, maka dapat membuat lotion semakin mudah menyebar. Uji selanjutnya yaitu uji akseptabilitas lotion. Uji akseptabilitas ini dilakukan selama 1 hari pada 10 orang panelis yang dilakukan untuk mengetahui formula mana yang paling disukai oleh relawan. Uji yang terakhir yaitu uji iritasi. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan lotion yang telah dibuat mengiritasi kulit atau tidak. Berikut ini akan ditampilkan contoh hasil evaluasi sediaan lotion yang kami dapat dari salah satu jurnal penelitian. Baik, perkenalkan nama saya Junita Armagori dengan NIM B1A11930. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh lotion, sediaan lotion. Yang pertama adalah lotion amphotericin, yaitu
berfungsi sebagai antibiotik antifungi, digunakan pada pengobatan infeksi jamur terhadap kulit dan mukosa kulit yang disebabkan oleh spesies Candida atau Monilia. Kedua adalah lotion benzoyl peroksida, itu keratolitik, dipakai pada kulit mula-mula sekali sehari, kemudian setelah itu 2-4 kali sehari. Lotion harus dilindungi dari panas dan dihindari kontak dengan mata dan selaput mukosa. Selanjutnya adalah lotion betamethasone, itu adalah glukokortikoid, diindikasikan untuk mengurangi inflamasi dari kortikoid yang merupakan manifestasi pada dermatosis sebagai respon terhadap kortikosteroid. Selanjutnya lotion betamethasone velarat, itu glukokortikoid, digunakan sebagai antiinflamasi. Selanjutnya lotion kalamin, itu sebagai pelindung kulit. Selanjutnya lotion fluoradrenolit, itu adrenokortikosteroid, zat antiinflamasi. Selanjutnya lotion lindan, itu adalah penicillin skabisida, dipakai secara topikal pada kulit sekali atau 2 kali seminggu. Harus dihindari kontak dengan mata dan selaput mukosa. Berikut contoh beberapa sediaan lotion. Baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.